Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, menyangkut tantangan untuk meningkatkan tingkat partisipasi. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bambang bahwa tingkat partisipasi kami dalam pelaksanaan pemilu kemarin, baik presiden, wakil presiden dan juga legislatif itu sudah melampaui target nasional, tapi tentu saja kami tidak jumawa atau senang dulu, tapi ada tantangan untuk kami lebih meningkatkan lagi di agenda kedua, agenda negara kedua, yaitu ajang pilkada di tahun ini. Nah, kalau melihat dari data pelaksanaan pilkada di 2020, itu tingkat partisipasinya berada di angka 74%. Nah, 74% ini dengan catatan atau kondisi pada waktu itu adalah kondisi sedang pandemi COVID, sehingga memang ada tingkat partisipasi yang menurun karena ya kita tahu masyarakat waktu itu seluruh dunia ya lagi ilfil ya dengan pandemik yang menyerang semuanya, termasuk kita di Kabupaten Merauke juga mengalami hal itu. Nah, memang ini menjadi tantangan tersendiri untuk kami meningkatkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi lagi di pelaksanaan pilkada. Ya, kalau bicara strategi tentu saja kami sudah mempersiapkan program-program yang kami rasa itu program yang baik, yang akan tepat sasaran, yang masif, yang akan menjangkau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Merauke ini. Masyarakat ketika akan berpartisipasi dalam suatu ajang atau dalam hal ini pilkada, tentu saja mereka harus tahu dulu ada apa dengan pilkada ini. Mereka harus tahu bahwa pilkada ini akan dilaksanakan di akhir tahun ini. Dan setelah mereka tahu, mereka harus paham tentang tahapan, paham tentang aturan. Nah, menurut saya kalau seseorang atau seorang anggota masyarakat sudah tahu, kemudian paham, pasti dengan sendirinya akan ada keterlibatan. Keterlibatan entah itu, kalau di sini kan keterlibatan masyarakat itu ada dalam beberapa hal. Pertama itu terlibat tentu saja sebagai pemilih. Kedua, terlibat sebagai penyelenggara, karena kami punya badan ad hoc yang kami buka untuk masyarakat bisa berpartisipasi dalamnya. Ketiga, tentu saja terlibat sebagai orang yang dipilih. Nah, orang yang dipilih ini memang sudah dari kalangan yang sudah mempersiapkan diri, artinya personal-personal yang akan mempersiapkan diri untuk dipilih masyarakat. Mereka sudah muncul dengan promosi-promosi diri atau pencitraan sebagai bakal calon. Dan juga lembaga atau organisasi masyarakat yang akan terlibat untuk memberikan dukungan untuk ya selain mensosialisasi, memberikan dukungan apapun untuk menjadi fasilitator untuk suksesi pelaksanaan pilkada ini. Jadi kalau bicara program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tentu saja kami sudah sebagaimana mulai dari launching kemarin ya di tanggal 17 bulan lalu itu kami ya bikin suatu event atau momentum yang mendatangkan massa banyak, yang bisa melibatkan masyarakat banyak ya. Itu sebagaimana potret pelaksanaan launching itu, seperti itulah kegiatan-kegiatan ke depannya. Dalam bulan ini saja juga kami akan mulai melaksanakan sosialisasi dengan tokoh masyarakat, sehingga harapan kami para tokoh masyarakat yang kami undang untuk kami berikan pemahaman tentang adanya tahapan pelaksanaan pilkada ini, mereka juga bisa menginformasikan kepada masyarakat yang mereka ampu di bawahnya. Yang kita tahu tokoh masyarakat ini kan sangat didengar, selain tokoh agama juga. Dan juga program-program lain, setiap bulan tentu saja ada program sosialisasi yang akan kami jalankan. Ya, tentu saja psikologi masyarakat dalam hal ini mereka cenderung memilih orang yang mereka kenal, apalagi ada kedekatan, ya baik itu kedekatan personal atau emosional. Nah, sebagaimana diketahui bahwa untuk pelaksanaan pilkada nanti di Kabupaten Merauke ini tidak ada petahana, artinya semua orang figur baru. Namun figur baru ini yang
ada yang sudah pernah berkontestasi di Pilkada 2020 ataupun orang baru sama sekali. Makanya kita lihat di jalan-jalan di seluruh wilayah Kabupaten Merauke ini mereka kemudian melakukan pemasangan baliho sebagai suatu pencitraan, ya. Nah, jadi tentu saja masyarakat selain dari calon, kami dari KPU nanti juga akan ada bagian program kami untuk memperkenalkan para calon ini, peserta pilkada ini kepada masyarakat, dan itu memang sudah dipersiapkan, program itu akan turun secara sistematis kepada badan-badan ad hoc kami yang di bawah sampai di tingkat kelurahan kampung, seperti begitu. Spanduk-spanduknya juga sudah disiapkan. Tapi yang lebih penting daripada itu tentu saja semua tahapan pilkada itu sebagaimana PKPU 2 2024 itu kan ada 16 tahapan. Artinya tahapan-tahapan pilkada ini masyarakat harus tahu. Artinya contohnya kayak di bulan ini. Di bulan ini ada tahapan apa nih dalam rangka pilkada nanti? Bulan ini kami sedang melakukan perekrutan badan ad hoc, ya. Kemarin sudah kami lantik PPS, badan ad hoc di tingkat kelurahan. Kemudian kami sedang merekrut Pantarli, petugas yang akan melakukan e-coklit ataupun pemuktahiran data dari rumah ke rumah. Nah, dan pada akhir bulan ini akan dimulai lagi dengan e-coklit, artinya pendataan pemuktahiran data pemilih. Jadi masyarakat harus tahu itu, sehingga masyarakat kalau sudah tahu itu mereka akan membuka diri untuk didata untuk menjadi bagian sebagai pemilih. Dan kami harapkan ini juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Tentu saja kami berharap dan mengajak semua bakal calon yang akan berkontestasi atau berkompetisi di pilkada ini, mereka juga bisa membantu sosialisasi ini. Mereka juga selain sosialisasi diri mereka juga harapan kami bisa juga turut serta mensosialisasikan tahapan pilkada ini, sehingga mungkin pendukung-pendukung mereka bisa masuk sebagai pemilih yang akan memberikan dukungan kemenangan kepada para bakal calon ini tentunya. Dan tentu saja memang tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pilkada ini, partisipasi dalam hal politik ini kan memang partisipasi yang bersyarat. Ya, artinya harus disertai dengan syarat-syarat bahwa masyarakat itu memenuhi syarat sebagai pemilih. Contohnya, kalau tadi disinggung soal KTP, tentu saja hal inilah yang menjadi concern utama. Sebagaimana dalam bincang-bincang kita kemarin minggu lalu itu, tentu saja dalam tahapan untuk pemuktahiran data ini kami betul-betul berkolaborasi dengan Dukcapil. Artinya sama-sama mendorong bahwa masyarakat Merauke ini yang kemarin tidak terdata sebagai pemilih karena mereka tidak memiliki KTP, itu harus didorong untuk memiliki KTP sehingga mereka bisa masuk. Syarat itu kan bahwa seorang untuk bisa menjadi pemilih tentu saja dia harus berusia 17 tahun ataupun akan berusia 17 tahun pada hari pemilihan nanti, kemudian sudah pernah menikah, sudah menikah ataupun sudah pernah menikah. Artinya semua itu dibuktikan dengan apa? Tentu saja dibuktikan dengan KTP-L, ya, KTP yang mereka miliki. Nah, tantangan bersama ya disampaikan oleh Dukcapil sendiri. Dukcapil saat ini pun sedang gencar-gencarnya untuk turun lapangan jemput bola untuk memperlengkapi masyarakat dengan identitas diri seperti KTP itu. Ataupun regulasi kami juga apabila ya selama ini kan memang bahwa menjadi masalah itu karena keterbatasan belangko contohnya. Tapi ada regulasi yang mendukung lagi bahwa apabila sudah ada terdaftar sebagai warga Merauke di dalam sistem Dukcapil itu, belangko belum ada, bisa di print biodata dirinya. Itu sudah menjadi bagian yang bisa difasilitasi sebagai pemilih. Jadi dari segi aturan hukum atau legalitas dan kepastian hukumnya tentu saja semua aturan-aturan itu sudah dipersiapkan, diatur, dan tentu saja kami juga punya tantangan untuk mensosialisasikan hal-hal ini sehingga masyarakat bisa paham, oh ya ini bukan hanya serta-merta berpartisipasi itu bagaimana, tapi memang ada syaratnya yang harus dipenuhi dan masyarakat bisa memenuhi itu sehingga bisa terlibat.
tentu saja kalau ditanya sudah masifkah program sosialisasi kami, tentu saja sudah masif. Artinya program yang kami rancang itu menyasar bukan satu kelompok saja, lebih dari satu kelompok, dan tentu saja melibatkan keterlibatan banyak orang di situ. Nah, kita tahu saja bahwa kalau seseorang bisa terdidik, artinya pendidikan pemilihnya bagus, maka tingkat partisipasinya pasti akan lebih tinggi. Artinya karena mereka terlibat berpartisipasi, mereka tahu dan paham dari apa yang diajarkan kepada mereka dalam hal ini. Nah, edukasi politik ini memang tentu saja kami rancangkan dalam program-program kami. Tadi kami sampaikan bahwa kami akan lakukan setiap bulan, ya, semakin gencar, masif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari 22 distrik, ya, yang ada di Kabupaten Merauke ini, 190 kampung dan kelurahan, ya, 179 kampung dan 11 kelurahan. Nah, memang kita di Merauke ini ada tantangan alam, tantangan geografis sebagai kabupaten terluas di Indonesia, ya. Kalau kita googling itu di Google bahwa Merauke ini termasuk kabupaten terluas di Indonesia, tentu punya tantangan alam. Dan informasi tentu saja kami harus berusaha bagaimana mungkin bisa sampai kepada masyarakat di daerah-daerah, bukan hanya di perkotaan, tapi daerah-daerah terluar dari batas negara kita ataupun kampung-kampung terjauh, terpencil, informasi harus sampai. Oleh karena itu, ya, kami tentu saja berkolaborasi, bersinergi dengan Pemda, ya. Dan juga badan itu kami pun akan turun atau akan dibentuk sampai di tingkat kelurahan kampung dan tingkat RT RW. Sehingga kami rasa ini tentu saja informasi yang mereka bawa tentang pelaksanaan pilkada ini akan tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat sampai di lapisan terendah yang ada di tingkat RT RW di kelurahan kampung. Menyangkut kelompok-kelompok ini, tentu saja kami sudah mempersiapkan program ke sana untuk sosialisasinya. Nah, untuk pemilih pemula sendiri, dari data kami di KPU bahwa memang pemilih dalam pemilu sebelum-sebelumnya itu, bahwa itu datanya 40% pemilih pemula. Pemilih pemula ini kan pemilih yang baru pertama kali memilih, ataupun pensiunan TNI Polri, nah, ataupun anak-anak muda lah yang mungkin kita anggaplah baru sekali memilih dan mungkin di pemilu kemarin dan kemudian akan memilih di pilkada ini. Kita sudah mempersiapkan program itu dan kita akan mulai lakukan di bulan ini untuk sosialisasi kepada pemilih pemula. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok perempuan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu kemarin, pemilu legislatif dan presiden kemarin itu, perempuan itu lebih tinggi dalam segi presentasi dibandingkan laki-laki. Dan tentu saja kami juga sudah menyiapkan program buat hal ini. Dalam hal ini kita menyasar, ya, baik kelompok pemilih pemula, kemudian kaum perempuan, dan juga menyangkut disabilitas. Meskipun keterlibatan, ya, disabilitas kan jumlahnya memang tidak seberapa, itu di bawah 5% dari jumlah DPT kita. Tapi tetap itu sudah menjadi undang-undang memerintahkan untuk kita memfasilitasi disabilitas dalam sebagai pemilih dalam pemilu maupun pilkada. Dan tentu saja kita melakukan pendataan. Badan atau kami di bawah juga melakukan pendataan. Apakah dalam daftar pemilih mereka itu ada disabilitas? Nah, disabilitas apabila ada tetap akan difasilitasi untuk memilih, ya. Baik apabila bisa datang ke TPS ataupun sama sekali tidak bisa datang ke TPS, atau bahkan orang yang sakit parah, tetap akan dipikirkan caranya bagaimana untuk bisa yang bersangkutan tetap memilih. Itu tetap secara regulasi ada dan diatur, dan tetap kami sebagai penyelenggara atau pelaksanaan untuk melakukan pilkada tetap kita laksanakan apa yang menjadi regulasi dalam aturan kami. Tentu saja kami selalu menghimbau kepada rekan-rekan partai politik dalam setiap pertemuan kami, ya,
bersama-sama kami sampaikan untuk membantu sosialisasi kita KPU menyangkut pemahaman pendidikan politik, ya. Dan tentu saja rekan-rekan partai politik ini kan juga menjadi bagian dari peserta yang akan mengusung bakal calon yang akan menjadi calon kepala daerah ini. Mereka adalah satu bagian dari pengusungan setiap bakal calon yang akan menjadi calon dari kepala daerah ini. Sehingga ya penting kita tahu rekan-rekan partai politik ini mempunyai struktur yang juga turun sampai ke kampung-kampung, ya. Dari ya mereka punya kepengurusan di tingkat wilayah provinsi, wilayah kabupaten, wilayah distrik, dan sampai di wilayah tingkat kelurahan ataupun kampung. Kami berharap agar rekan-rekan partai politik itu juga memanfaatkan hierarki mereka, para anggota-anggota partai mereka untuk bersama-sama melakukan edukasi politik. Karena ini tentu saja menyangkut keuntungan yang akan mereka dapatkan dari edukasi politik yang mereka lakukan sampai ke tingkat bawah, ya. Jadi gayung bersambut, artinya kami dari KPU juga melakukan sosialisasi atau edukasi kepemiluan atau pilkada ini sampai melalui badan ad hoc kami ataupun stakeholder kami seperti Bawaslu dan juga Pemda, TNI, Polri. Tentu saja semua stakeholder ataupun mitra-mitra kita sebagai KPU, kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan sosialisasi sampai ke tingkat masyarakat terbawah. Dan kami berharap ya peserta pemilu atau pilkada dalam hal ini partai politik ataupun bakal calon atau tim sukses atau tim pemenangan juga bersama-sama melakukan edukasi politik ini. Tentu saja kami sudah siapkan programnya, tinggal kami eksekusi pelaksanaannya saja. Pasti kita akan menghelat suatu kegiatan, baik itu di kampus, baik di Musamus maupun di kampus-kampus lain yang ada di wilayah Kota Merauke ini, ataupun juga pelajar-pelajar kita yang sudah memasuki usia 17 tahun itu, kami akan juga libatkan dalam suatu kegiatan yang tentu saja menyangkut sosialisasi dan edukasi politik ini. Pertama untuk pendatang baru yang baru tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, ya, apalagi baru 1 tahun, kami berharap bisa kemudian membawa diri untuk melaporkan kepada Capil. Kalau memang di wilayah kota bisa langsung ke kantor Capil untuk mengurus pindah domisilinya, sehingga bisa mendapatkan eKTP untuk di Merauke. Ataupun kalau di wilayah kampung kemudian lapor kepada aparat kampung setempat ataupun ke kantor distrik untuk mengurus dokumen legalitas sebagai penduduk di Merauke. Karena memang ya sebagai pemilih, untuk ikut memilih ada syaratnya. Demikian tadi, harus memiliki legalitas sebagai penduduk Merauke. Kemudian pertanyaan kedua tadi ya, tentang masyarakat yang malas. Ya, kami berharap masyarakat untuk tidak enggan, tidak apatis, ya. Tapi mari bersama-sama untuk menyelesaikan pilkada ini ya harus bertindak, jangan acuh tak acuh, ya. Dalam bulan ini kami akan memulai tahapan pemuktahiran data. Itu petugas akan datang dari rumah ke rumah, door to door, ya, dengan metode sensus untuk mendata masyarakat. Ya, kami berharap mungkin bisa menyasar juga masyarakat yang malas ini, ya, yang mungkin enggan untuk keluar dari rumah atau pergi dan melapor, sehingga bisa terdata. Ya, kami harap demikian, ya, masyarakat punya kepedulian untuk bersama-sama sebagai warga negara yang baik, harus melakukan sesuatu, ya, sebagai terlibat aktif dalam pilkada ini sebagai pemilih untuk, ya, ini untuk kepentingan besar daerah kita, memilih kepala daerah ataupun kepentingan bangsa dan negara kita. Ya, intinya kita sebagai warga negara sedikit hal, meskipun tidak mendapatkan keuntungan secara langsung, ya, tapi kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Sebelum ajakan saya mau infokan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke bahwa saat ini juga kami sedang bikin
tadi singgung soal medsos, kami sedang bikin lomba medsos konten pilkada untuk temanya sukseskan pilkada Merauke tahun 2024. Jadi kepada semua kalangan masyarakat, anak muda, tua, siapa saja yang bermain medsos boleh ikut ya, itu di platform-platform medsos yang ada, baik TikTok, Facebook, YouTube ya, dan Instagram. Silakan bikin konten medsos dan kirimkan. Aturannya ada di webpage KPU atau di medsos KPU Kabupaten Merauke. Silakan dilihat syaratnya dan bisa diikuti. Dan setiap bulan kami akan bikin lomba seperti ini dan hadiahnya sangat menarik. Oke, baik, untuk closing statement begitu ya Pak Bambang. Ya, tentu saja kami mengajak seluruh warga negara Republik Indonesia di seluruh wilayah Kabupaten Merauke ini, negara memanggil kita kembali untuk sebagai warga negara yang baik untuk berpartisipasi dalam pilkada di tahun 2024 ini. Untuk itu saya mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif, jangan acuh tak acuh atau apatis ataupun bahkan menjadi golput. Mari kita bersama-sama peduli untuk memberikan suara kita, dimulai dengan saat ini, tidak menunggu nanti-nanti. Artinya harus sekarang, kalau tidak sekarang kapan lagi ya, ada istilah begitu. Mulai memastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih, dimulai bulan ini karena pemuktahiran data pemilih sudah dimulai, sehingga pada akhirnya nanti di akhir tahun di 27 November 2024 seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang mempunyai hak pilih bisa berpartisipasi sebagai pemilih untuk memilih kepala daerah, yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, demi kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran Kabupaten Merauke yang kita cintai ini, Bumi Animha ini. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.